Bab 1, Fantasi 1, Kecelakaan Maut di Malam Dingin. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang gadis remaja? Seharusnya adalah sesuatu yang bersifat anggun, tapi tidak demikian dengan apa yang dilakukan gadis cantik berkulit putih, berambut panjang dan bertubuh atletis ini. Kira namanya. Dia sangat menyukai kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para kaum pria, di antaranya menguasai beberapa ilmu bela diri dan memacu motorsportnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun yang dilakukannya sangat berbeda dengan kaum remaja gadis sebayanya, tapi dia tetap seorang gadis remaja yang modis, berpenampilan menarik dan bergerak. Kiran memiliki keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ayahnya Herman meskipun hanya seorang karyawan perusahaan swasta, tetapi ayahnya sangat bertanggung jawab dan dapat memberikan nafkah yang cukup untuk seluruh keluarganya. Demikian juga dengan ibundanya, Helen namanya. Dialah wanita yang menurunkan kecantikannya kepada Kiran, yang juga memiliki sifat penyayang dan sangat perhatian terhadap keluarganya, khususnya pada Kiran. Karena bagaimana tidak, Kiran adalah anak mereka satu-satunya dan Kiran adalah kebanggaan mereka. Kiran selalu mendapatkan prestasi yang baik dalam studi maupun hobinya. Sebagai seorang pecinta ilmu bela diri, Kiran sering menjuarai turnamen-turnamen bela diri. Dan sebagai seorang pelajar, Kiran juga selalu menjadi bintang kelas. Maka siapa yang tidak bangga memiliki putri seperti Kiran ini? Malam ini Kiran mengenakan helm tertutupnya untuk melindungi sekaligus menutupi kecantikannya. Lalu dia pun menaiki motorsportnya dan menuju pergi keluar gerbang rumahnya. Motor berwarna hijau, warna favoritnya itu, seperti biasa melaju melewati kelamnya malam. Malam ini Kiran sangat bersemangat untuk mencoba motornya yang baru saja dia servis. Tetapi entah mengapa udara malam ini begitu dingin menusuk tulang. Malam ini sekali dirasakan Kiran. Rasanya ingin mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah separuh jalan dia lewati, turun rintikan hujan yang membasahi aspal jalanan. Akhirnya keraguan memilihnya untuk tidak meneruskan perjalanan. Kiran memutarkan motornya ke arah jalan pulang ke rumahnya. Pikirannya pun menginstruksikannya untuk bergegas karena dikejar-kejar hujan yang semakin lebat. Tapi ada yang baru di jalan menuju rumahnya itu. Sebelumnya Kiran selalu melewati jalan ini seperti biasa, tapi lubang itu sebelumnya tidak ada. Refleks motorik yang dimiliki Kiran memerintahkannya untuk menghindari lubang itu, tapi itu malah membuat motornya oleng dan kehilangan keseimbangannya karena jalanan yang licin akibat hujan. Kiran terjatuh dan mengalami kecelakaan berat. Kiran terluka parah, kepalanya terbentur pembatas jalan. Helm yang tadinya melindungi kepalanya tak mampu menahan hantaman dan terbelah, dan tubuhnya terlempar dan terhantam oleh badan motornya sendiri. Beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian dan juga pengemudi lain yang kebetulan melewati jalan itu berhenti dan segera menolongnya dan membawa Kiran ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Kedatangan seorang gadis cantik dengan tubuh yang nyaris kehilangan nyawa membuat tim medis dan dokter yang bertugas di unit gawat darurat sebuah rumah sakit besar segera melakukan penanganan. Sebenarnya dokter yang menanganinya ragu bila pasien ini akan bertahan jika dilihat dari kondisinya. Kiran begitu banyak mengalami luka dan banyak kehilangan darah, patah tulang di beberapa bagian tubuhnya, dan pastilah mengalami geger otak. Tetapi tim dokter tetap melakukan usaha penyelamatan, berharap ada keajaiban untuk gadis secantik dan sebelia Kiran. Kiran menjalani operasi pembedahan untuk mengobati luka-luka akibat kecelakaan, dan ketika proses operasi berlangsung, Kiran kehilangan detak jantung dan tidak bernafas. Dokter dan tim medis berusaha melakukan tindakan khusus untuk mengembalikan kestabilan detak jantungnya, tetapi setelah berjuang cukup keras, mereka harus kehilangan pasiennya. Semua sudah di luar kemampuan para dokter dan tim medis. Salah satu dokter berkata, "Kematian pukul 22.36. Dan tubuh Kiran pun ditutup dengan kain putih, dan itu berarti kabar buruk untuk keluarganya." Kring, kring, kring. Ketika itu dering telepon rumah memecahkan kesunyian malam. Herman yang mengangkat telepon itu dan betapa terkejut dan sedihnya ketika mengetahui bahwa pihak rumah sakit memberitahukan kepadanya tentang musibah yang dialami anak kesayangannya. Herman dan Helen bergegas pergi menuju rumah sakit. Selama di perjalanan, rasa cemas dan takut tak kunjung juga hilang. Setibanya di rumah sakit,
mereka menunggu kabar tentang putri kesayangannya. Mereka belum mengetahui kabar bahwa putrinya itu sebenarnya sudah tidak bernyawa. Kedua orang tuanya tidak mengetahui bahwa mereka akan menjumpai anaknya di kamar mayat. Lalu datanglah seorang dengan seragam serba putih dari rumah sakit tersebut, datang menemui Herman dan Helen. Dia pun mengabarkan berita duka. Mendengarnya, Helen dan Herman tidak dapat lagi berkata-kata. Sepertinya hati ini tersambar petir, berkali-kali sakit rasanya. Herman terdiam dan terhentak seketika. Helen menangis meraung di keheningan rumah sakit malam itu, membuat setiap pasang mata yang berada di sekitarnya menatap menuju padanya. Rasa bersalah tiba-tiba muncul dari benak Herman ketika mengingat memberikan hadiah ulang tahun sebuah motorsport yang sangat diinginkan putrinya itu 1 tahun yang lalu. Ternyata keputusannya untuk memberikan dan membebaskan putrinya dengan sebuah motor sebesar itu adalah kesalahan besar. Karena itulah kini Herman dan Helen melewati lorong-lorong rumah sakit menuju kamar mayat di mana Kiran terbaring. Tiba-tiba terdengar teriakan, petugas penunggu kamar mayat berteriak histeris. Dia begitu ketakutan hingga berlari menabrak Herman, Helen, dan petugas rumah sakit yang sedang mengantarkan Herman dan Helen menuju kamar mayat. Dia berteriak-teriak meminta pertolongan. Tolong, mayat, bergerak, dia terbangun, dia hidup. Mendengar penjaga kamar mayat mengatakan hal itu, petugas rumah sakit yang mengantarkan Herman dan Helen berlari menghampiri ruangan kamar mayat dan segera memberikan pertolongan kepada Kiran dengan membawa Kiran ke ruang perawatan untuk memeriksa situasi tubuh Kiran. Herman dan Helen pun berlari mengikutinya dengan perasaan yang campur aduk. Ketika melihat dengan matanya sendiri, barulah dokter dan tim medis yang sebelumnya menangani Kiran merasa terkejut. Karena kini di hadapan mereka, Kiran bernafas dan memiliki detak jantung. Dan lebih herannya lagi, ketika mereka melihat luka yang dialami Kiran, semuanya membaik begitu cepat. Tapi keadaan Kiran kembali tak sadarkan diri dan dia tidak membuka matanya. Walaupun Kiran kini terlihat stabil, Kiran dipindahkan ke ruang pemulihan dan tetap diberikan alat-alat untuk mengawasi keadaan organ vital dari tubuhnya. Herman dan Helen merasa sangat lega. Rasanya seperti mendapatkan sebuah hadiah spesial dari Tuhan. Mengetahui bahwa putrinya yang dinyatakan telah tiada kini memiliki harapan untuk hidup kembali. Tetapi setelah menunggu selama 1 bulan, Kiran tak kunjung juga sadarkan diri. Maka Kiran dinyatakan dalam keadaan koma. Selama Kiran koma, ibunya selalu menemaninya tak henti-hentinya. Dia panjatkan doa untuk kesembuhan Kiran, mengingat Kiran adalah anak satu-satunya dan anak kesayangannya. Dan Herman pun meskipun jarang menjaga Kiran di rumah sakit, dia tetap memikirkan anaknya. Alasan itulah yang kini membuatnya lebih sibuk bekerja dengan mengambil 2 pekerjaan sekaligus untuk tambahan selama Kiran ditangani pihak rumah sakit. Herman tahu dia akan membutuhkan banyak biaya untuk menangani pembiayaannya rumah sakit selama Kiran dirawat. Tapi untungnya saja Herman memiliki seorang atasan yang baik hati. Dia adalah direktur utama sekaligus pemilik perusahaan di mana Herman bekerja. Dia adalah Abraham. Abraham, lelaki yang sudah cukup berumur ini, tentu bukan dengan tanpa alasan membantu Herman. Dia juga merasakan apa yang dirasakan Herman saat ini. Abraham yang seorang pengusaha kaya ini ternyata memiliki nasib yang sama dengan Herman. Dia memiliki seorang anak yang sedang dalam perawatan khusus yang harus mengeluarkan cukup banyak uang. Memang Abraham yang kaya raya dan terkenal di dunia bisnis ini memiliki seorang anak lelaki dewasa yang memiliki paras yang tampan. Tetapi di balik ketampanannya itu, kedewasaan dan pemikiran tidak berkembang. Victor namanya. Dia sudah berumur 28 tahun, tetapi kepintaran dan kedewasaannya berhenti dan tetap seperti anak usia 10 tahun. Dan karena itulah Abraham sering membawa Victor melakukan terapi yang selama bertahun-tahun ini dijalani demi perkembangan yang lebih baik. Meskipun belum ada perubahan dan memakan waktu dan biaya, tetapi Abraham tetap melakukannya, hanya agar Victor kelak setidaknya dapat hidup mandiri. Abraham takut jika dia sudah tiada, anaknya akan terlantar. Apalagi Victor telah kehilangan ibu yang melahirkannya sejak dia masih kecil. Dan Abraham berpikir bagaimana jadinya jika Victor ditinggalkan olehnya juga.